Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurwati Yanwar dengan NIM 119206008 dari Pendidikan Biologi semester 5 kelas C Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Video kali ini akan membahas mengenai praktikum refleks pada tendon manusia. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah praktikum fisiologi hewan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Aswianti Masud SSI MPD dan juga asisten praktikum Teh Diva Nurmala Dewi. Pendahuluan. Refleks merupakan sebuah gerakan spontan dari tiap-tiap organ atau juga bagian tubuh yang telah ada atau sudah menerima rangsangan. Hal ini akan terjadi dengan secara langsung serta tanpa kesadaran kita. Refleks ada respon otomatis terhadap stimulus tertentu yang menjalar pada rute yang disebut lengkung refleks. Sebagian besar proses tubuh involunter, misalnya denyut jantung, pernafasan, aktivitas pencernaan, dan pengaruh suhu, dan respon somatis misalnya sentakan akibat suatu stimulus nyeri atau sentakan pada lutut merupakan kerja refleks. Macam-macam gerak refleks. Di dalam gerak ini terdapat beberapa macam-macam yang kemudian akan dijelaskan diantaranya sebagai berikut. A. Refleks otak. Refleks otak ini merupakan refleks yang dapat atau bisa mempengaruhi saraf menengah di otak, seperti berkedip atau refleks pupil mata terhadap cahaya. Kemudian refleks sumsum tulang belakang. Gerakan tersebut yakni bisa atau dapat melibatkan adanya sebuah syaraf pelantara yang mempunyai letak di bagian sumsum tulang belakang, seperti sentakan lutut yang akan menginjak sesuatu yang runcing. Tujuan praktikum untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Langkah pertama dengan menutup mata selama 2 menit. Setelah 2 menit kita buka dan perhatikan apa yang terjadi pada pupil mata kita. Langkah kedua dengan menutup mata dan membuka secara cepat, kemudian berikan lampu senter. Amati apa yang terjadi pada pupil. Ketiga, untuk akomodasi mata, kita dekat dan jauhkan benda. Lalu lihatlah apa yang terjadi pada pupil. Langkah keempat, kita telan ludah. Kemudian setelah ditelan kita minum air terlebih dahulu. Lalu kita telan ludah kembali dan rasakan apa yang terjadi. Langkah kelima, kita jatuhkan benda berat terhadap tangan dan lihat reaksi yang terjadi. Keenam, kita ketuk pantera kaki sebanyak 2 kali pengulangan. Ketujuh, kita kelitiki kaki dan lihat apa yang terjadi. Terakhir, bersin, kita perhatikan apa yang terjadi pada mata, mulut, bahu, dan juga leher. Pembahasan. Pupil mata ketika setelah ditutup dan diberikan cahaya memiliki respon yang bertolak belakang dengan yang diberi sinar ketika ditutup selama 2 menit, lalu dibuka. Pupil membesar dan ketika dilakukan tutup langsung dibuka lalu disinari oleh senter, pupil menjadi kecil. Pergerakan pupil tersebut secara tak sadar atau terjadi secara spontan. Hal tersebut dinyatakan juga oleh Wahyudi Didik. Refleks pupil dalam keadaan normal jika bola mata kena rangsangan cahaya akan mengecil dan bila cahaya dihentikan, pupil akan membesar. Kedua, pada akomodasi mata, ketika benda didekatkan, mata tidak dapat melihat dengan baik atau buram.
Dan ketika benda dijauhkan, pandangan mata terlihat sangat jelas. Selaras dengan pernyataan Rindawati 2018 dalam halaman 23, untuk memfokuskan benda yang berjarak dekat dengan otot siliar iris, melakukan kontraksi sehingga membuat lensa mata menjadi tebal. Daya akomodasi mata dibatasi oleh 2 titik, yaitu titik dekat yang masih dapat terlihat dengan jelas oleh mata dan titik jauh, yaitu titik terjauh yang masih dapat dilihat jelas oleh mata. Kemudian pada percobaan refleks menelan, didapatkan hasil bahwa menelan air minum lebih mudah bila dibandingkan dengan menelan air ludah. Hal ini dapat dikarenakan oleh ketelatan air ludah yang menyebabkan kesulitan atau hambatan dalam penelannya. Selain itu juga pada saat menelan air ludah, kita harus terlebih dahulu mengumpulkan air ludah di dalam mulut, sehingga hal ini juga menyebabkan mengapa menelan air ludah lebih lama dibandingkan dengan menelan air liur. Secara tidak sadar, tangan menjauhi sumber bahaya karena adanya gerak refleks yang tidak disadari. Tangan menjauhi sumber bahaya karena takut terjadi sesuatu dan melukai tangan. Namun hal itu termasuk ke dalam stimulus yang mengeluarkan refleks menghindar. Selaras dengan pernyataan Rasidari Payusna pada tahun 2020 di halaman 28. Kemudian refleks pada patella ini dirangsang dengan pukulan pada patella terletak di bagian bawah lutut. Dengan tidak sadar, kaki seperti terlihat menendang setiap patella diketuk pada patella di bawah lutut. Ditimbulkan dengan cara mengetuk tenon patella tepat di bawah patella, kontraksi quadriceps dan entensi lutut dalam respon normal. Silpa 2014 di halaman 28. Kemudian kaki menghindar dari sumber geli karena kulit merasakan stimulus dan memberi respon menjauhi atau refleks tanpa disadari. Sensasi geli merupakan suatu respon terhadap sentuhan pada salah satu bagian tubuh yang dapat menimbulkan gerakan refleks untuk menghindar atau menimbulkan tawa. Silpa et al. Pada tahun 2020 di halaman 11. Kemudian refleks bersin menimbulkan peningkatan tekanan intrapulmonal, melibatkan beberapa otot pernapasan sehingga mengalami peningkatan tekanan intrakorakal. Peningkatan tekanan intraabdominal terjadi oleh adanya elevasi otot diafragma yang merupakan komplikasi dari peningkatan tekanan intrakorakal. Hubungan yang diperantai otot diafragma antara torak dan abdominal mempengaruhi fungsi fisiologis pada kedua kompartemen tersebut. Anggraini Janarulan 2017 di halaman 79. Kesimpulan, gerakan refleks ini dilakukan dengan tidak sadar. Stimulus dan respon yang ditimbulkannya berbeda-beda. Pada pupil dengan cahaya, tangan dengan benda berbahaya, kaki dengan kelitik, beberapa anggota tubuh merespon bersin, menelan gampang air liur, dan ketukan pada patella.